Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi al-qail fi kitabih laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Amin rahimakumullah. Lewat mimbar ini khatib ingin berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri serta mengajak seluruh jamaah sholat Jum'ah fi hadzal masjid. Marilah kita senantiasa mempertahankan sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan perintah-perintah Allah walaupun terasa berat. Kita jauhi, kita tinggalkan larangan-larangan Allah walaupun itu kita senangi. Yakinlah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah itu semata-mata untuk kebaikan kita di dunia ini terlebih di akhirat. Dan yakinlah apa-apa yang dilarang oleh Allah itu semata-mata karena membawa kemudaratan, kerugian bagi kita di dunia ini terlebih di akhirat. Dan jangan lupa mari kita ajak orang-orang yang kita cintai, anak kita, istri kita, keluarga kita untuk bersama-sama istiqomah fi taqwallah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita sudah masuki bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud, yang mana bulan ini kita peringati sebagai hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah menjelaskan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kegiatan yang efektif untuk berdakwah, untuk mengajak pada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid sekaligus menjadi sarana yang tepat untuk mengingatkan umat tentang kehidupan dan keteladanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti meniru akhlak, perilaku, adab, sejarah perjuangan, bisnis, politik, strategi kepemimpinan, dan cara beribadah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada bulan ini bangsa kita juga memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, yang mana Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
Jamaah rahimakumullah. Mari kita korelasikan dua momen ini. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kunna naghzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syabab." Kami berjuang, kami berperang bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syabab, dan kami dalam keadaan masih muda. Kemudian ada hadis riwayat Ahmad juga menyatakan, "Ya'jabu rabbuka min syabab laisat lahu sobwah." Rabbmu, Tuhanmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sobwah. Sobwah adalah kecenderungan menyimpang dari kebenaran. Lewat kesempatan ini khatib ingin mengajak, marilah kita bersama-sama tengok seperti apa masa muda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana seharusnya kita jadikan uswah. Karena jelas dalam Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Karena kaum muda itu identik dengan jiwa yang bersemangat, tubuh yang selalu energik. Di fase ini seorang punya banyak potensi yang besar untuk membuat perubahan. Sayangnya banyak kaum muda yang lebih tertarik dengan kegiatan hura-hura, sendau gurau, bahkan ada yang membanggakan diri dengan bekal harta orang tuanya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari nyatakan, ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidak ada nabi kecuali pernah menjadi pengembala kambing. Faqala ashabu, kemudian para sahabat bertanya, wa anta ya Rasul, apakah engkau juga demikian? Faqala na'am, iya benar, saya telah menjadi pengembala kambing. Kuntu ar'aha ala qarari tali ahli Makkah. Saya telah mengembala kambing dengan imbalan beberapa qirat atau uang dinar dari penduduk Mekah. Rawahu Bukhari. Hikmah dibalik mengembala kambing sebelum masa kenabian tiba adalah agar mereka terbiasa mengatur kambing yang nanti dengan sendirinya akan terbiasa menangani problematika umat manusia. Ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Jadi masa muda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan perjuangan dan latihan serta keprihatinan. Kemudian di usia 12 tahun sampai 25 tahun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki pengalaman berdagang dengan pamannya Abu Thalib ke luar negeri. Lewat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar kemandirian, bisnis, latihan produktif sejak remaja. Fungsi lain yang tidak kalah penting, beliau juga belajar menjalin komunikasi dengan baik, membangun jaringan, serta pengalaman geografis yang sangat berharga. Oleh karenanya kaum muda marilah jangan malu-malu untuk berdagang, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melakukan itu. Perjalanan ini kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menguntungkan dalam menjalankan roda dakwah. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga punya pengalaman militer. Di usia beliau 20 tahun terjadi peristiwa perang Fijar antara Bani Kinanah dan Bani Qais, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantu pamannya. Beliau menggunakan senjata anak panah. Artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memahami tentang militer. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah itu marilah kita bersama-sama memahami, merenungkan
sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya kepada kaum muda. Karena beliau bersabda, "Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman illa alladzi ba'dahu syarrun minhu." Isbiru, bersabarlah kalian semua, fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman. Karena sungguhnya tidak akan datang sebuah zaman, sebuah masa illa alladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali zaman itu lebih buruk dari zaman sebelumnya. Informasi ini tentunya kita telaah bersama. Kalau zaman sekarang sudah seperti ini kacaunya, tentu zaman ke depan akan lebih kacau. Kalau kita kurang persiapan, kalau masa muda kita gunakan untuk hura-hura, kalau kita tidak mau belajar, kurang berlatih, apa yang akan terjadi? Tentu kita akan terlumat oleh zaman tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga lewat momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menjadi sosok yang lebih cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa meneladani beliau dari berbagai sisi. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.